البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita sekarang masuk di pembahasan rukun iman yang kedua. Rukun iman yang pertama sudah kita selesaikan, iman kepada Allah Ta'ala. Dan beriman kepada Allah harus beriman kepada 4 perkara. Beriman kepada wujud Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada sifat rububiyah Allah Ta'ala, sifat ketuhanan. Kemudian yang ketiga, beriman kepada sifat uluhiyah, keberhakan Allah untuk disembah. Kemudian yang keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memiliki nama dan nama Allah gak terhingga. Sedangkan 99 nama dinamakan dengan Asmaul Husna. Itu hanya 99 yang siapa bisa mengihsa, menghafal, mengamalkan, berdoa dengannya, maka dia nanti akan masuk surga. Sedangkan jumlah nama Allah gak terhingga. Masih banyak nama-nama Allah yang belum diturunkan ke dunia, tetapi masih disimpan oleh Allah dan nanti akan dibuka oleh Allah ketika di hari kiamat. Dan nama Allah itu dinamakan husna karena setiap nama itu mengandung sifat, sehingga dikenal dengan nama Allah itu a'lam wa awsaf. Namanya Allah itu a'lam dan awsaf, yaitu nama dan sifat. Yaitu setiap nama Allah pasti mengandung sifat di dalamnya. Nama Ar-Rahman karena Allah memiliki sifat rahmah, Al-Ghaffar karena Allah memiliki sifat maghfirah, Ar-Razzaq karena Allah memiliki sifat rizq. Kemudian Allah juga memiliki sifat, dan sifat Allah itu ada 2, ada sifat dzatiyah, sifat yang menempel pada zatnya Allah Ta'ala. Kemudian ada sifat fi'liyah, hasil kerja perbuatan dari zat. Sifat dzatiyah seperti Allah punya wajah. Ahlus sunnah menetapkan Allah punya wajah. Allah juga punya kedua tangan. Tetapi Ahlus sunnah ketika menetapkan Allah punya wajah, punya tangan, Ahlus sunnah tidak menyamakan dengan wajah dan tangannya makhluk. Tidak boleh disamakan. Kemudian yang kedua, tidak boleh digambarkan. Bagaimana gambaran wajah Allah, maka Ahlus sunnah tidak menggambarkan. Demikian juga sifatnya Allah itu ada juga yang sifat fi'liyah, sifat berupa perbuatan. Seperti Allah turun ke langit dunia, seperti ke malam yang akhir. Dan turunnya Allah berbeda dengan turunnya kita. Terus bagaimana turunnya Allah ke langit dunia? Kita katakan wallahu a'lam, karena kita nggak pernah melihat langsung bagaimana Allah turun. Allah bersemayam di atas arsy. Istawa alal arsy, Allah itu bersemayam di atas arsy. Ahlus sunnah menetapkan Allah bersemayam. Tetapi Ahlus sunnah tidak pernah menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga bersemayamnya Allah nggak seperti raja-raja manusia. Demikian juga kita tidak boleh membagaimanakan, menggambarkan bagaimana bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya. Demikian juga Allah datang, Allah berlari, dan yang lainnya dari sifat-sifat dinamakan dengan sifat fi'liyah. Berarti Allah itu punya sifat dzatiyah, Allah juga punya sifat fi'liyah. Rujukannya apa dalam menetapkan sifat Allah itu? Rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Sesuatu yang ada dalilnya kita tetapkan. Tidak boleh kita palingkan maknanya kepada makna yang lain. Misalkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang luas, maka Ahlus Sunnah mengatakan Allah punya 2 tangan. Tidak boleh tangan diartikan kepada yang lain, diartikan dengan kekuasaan, tidak dibolehkan. Sehingga tangannya tangan.
Tangannya Allah jumlahnya ada dua. Dua itu tangan kanan dan kiri atau bukan? Kita katakan semua tangan Allah itu kanan. Karena ada sebuah riwayat wakil tayadaihi yamin. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, kedua tangan Allah itu kanan. Berarti kedua tangan Allah itu kanan semuanya. Kenapa? Kenapa kok nggak ada yang kiri? Karena lafadz kiri itu menunjukkan kekurangan. Kita kalau punya tangan dua ini, tangan kanan itu menunjukkan kesempurnaan, kiri itu ada kekurangan. Sedangkan tangan Allah semuanya sempurna, nggak ada kekurangan sedikit pun. Kemudian tangan Allah itu ada jarinya nggak? Kita katakan ada. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati semua manusia itu berada di dua jari dari jemari-jemari Allah Ta'ala. Berarti Allah itu punya jari-jari. Pertanyaan lagi, Allah itu punya kuku enggak di jari-jarinya itu? Untuk urusan kuku, wallahu alam, kita tidak boleh menetapkan dan kita tidak boleh menolak. Kenapa? Karena siapa yang menetapkan Allah punya jari harus punya dalil-dalilnya apa? Siapa yang mengatakan Allah nggak punya jari juga harus mendatangkan dalil-dalilnya mana? Dalil kalau Allah itu nggak punya jari. Maka kalau nggak ada dalilnya tentang masalah jari itu nggak ada dalilnya, maka kita tawakuf, kita berhenti. Kita katakan wallahu alam, kita tidak berani menetapkan dan kita tidak berani meniadakan. Nah, jadi seperti itu. Misalkan tangan Allah itu ada kulitnya nggak? Wallahu alam. Yang penting apa? Yang ada cuma tangan, tangannya dua dan dua-duanya kanan, dan di tangan Allah itu ada jari jemari, ada. Lebih dari itu wallahu alam. Lebih dari itu kita katakan wallahu alam. Nah, jadi ini beriman kepada Allah Ta'ala harus beriman kepada 4 perkara ini. Dan ini sudah kita selesaikan. Iman kepada Allah ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Kita masuk ke rukun iman yang kedua, iman kepada para malaikat. Malaikat itu yaitu malaikat, namanya malaikat. Malaikat itu jamak. Kalau kita belajar bahasa Arab itu namanya jamak. Jamak itu bentuk banyak. Sedangkan mufradnya, bentuk tunggalnya namanya malakun. Lamnya dengan difathahkan, malak. Malakun itu satu malaikat. Nanti ada malakun, ada malikun, ada mulkun, ada milkun, macam-macam itu. Jadi kalau malaikat itu jamak dari malakun. Jadi bentuk tunggalnya apa? Malak. Malakun. Kalau malakun itu satu malaikat. Kalau malikun, malik itu malikin nas, raja. Kalau malik itu raja, kalau dikasrohkan lamnya itu raja. Kalau milkun kepemilikan, kalau mulkun kekuasaan. Walaupun hurufnya sama, mim, lam, kaf, tapi harokatnya berbeda, itu artinya berbeda. Sehingga malaikah itu bentuk jamak, mufradnya itu malakun. Dan malaikah itu kata para ulama itu diambil dari kalimat ulukah. Jadi namanya mustaq. Ini kalau kita belajar bahasa Arab nanti ada namanya istiqaq. Istiqaq itu bentuk awal pecahan kata dalam bahasa Arab, bentuk awalnya itu namanya istiqaqnya. Contohnya misalkan kalau kita bicara masalah Al-Quran. Quran itu Al-Quran, lafadznya Qur'anu. Al-Quran itu mustaqnya apa? Dari mana mustaqnya itu? Maka ada ulama yang mengatakan aslinya itu dari qoro'ah. Qoro'ah. Syaiton misalkan, syaiton itu mustaqnya dari apa? Ada sebagian ulama yang mengatakan mustaqnya itu dari syayato. Itu aslinya syayato. Jadi maksudnya itu setiap kata dalam bahasa Arab itu mesti ada aslinya. Aslinya itu apa? Setelah itu baru dipecah-pecah nanti itu. Satu kata itu bisa dipecah-pecah menjadi banyak pecahan. Kata dasarnya itu. Jadi malaikah itu kata dasarnya apa? Maka dari kata dasar itu nanti kita bisa paham, oh artinya berarti nggak jauh dari itu. Contohnya misalkan syaiton. Syaiton itu kan lafadznya banyak itu katanya, hurufnya sya, ya, to, alif, nun, syaiton, syaitonu. Dan itu bukan asli semua, mesti ada tambahan itu. Yang asli cuma 3 huruf. Yang asli itu cuma 3. Lah, syaiton itu
kata asalnya itu apa? Ada yang mengatakan syayato. Berarti kalau syayato berarti alif dan nun tambahan. Kalau syayato artinya apa? Syayato, syato yashitu, syato yashitu itu artinya berkobar. Kenapa syaiton itu dinamakan syaiton? Karena berkobar, karena mengobarkan syahwat kita. Ada juga yang mengatakan enggak, syaiton itu aslinya katanya itu dari syatona, syaitonu, syatona. Kalau syatona berarti ya dan alifnya tambahan. Kalau syatona itu ba'uda, artinya jauh, karena syaiton itu jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi maksudnya itu asal kata itu nanti yang mempengaruhi arti. Seperti nanti kalau kita bahas masalah nabi dan rasul. Kalau nabi itu kan kabar dari kalimat naba, kabar berarti sang pembawa kabar. Kalau rasul itu utusan berarti delegasi. Nah, jadi dari asli pecahannya itu nanti akan ketahuan. Lah malaikat itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan malaikat itu aslinya dari ulukah. Kalau ulukah itu perantara. Ulukah itu perantara. Yaitu maksudnya kenapa malaikat itu dinamakan malaikat? Karena malaikat itu sebagai perantara antara Allah dengan makhluk, antara Allah dengan manusia. Kita nggak bisa sampai kepada Allah kecuali melewati perantara malaikat, karena kita nggak bisa langsung kepada Allah Ta'ala, ada perantaranya. Maka dinamakan malaikat sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Nah, perantaranya itu malaikat. Nah, jadi intinya malaikat ini perkara yang gaib, dan malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya, makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Tetapi malaikat bukan cahaya. Ini yang fahami ini. Jadi malaikat itu apa? Malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, tapi dia bukan cahaya. Tetapi zatnya sudah dirubah sama Allah Ta'ala. Memang asal penciptanya dari cahaya, tapi dibentuk dengan makhluk yang baru, sehingga malaikat bukan cahaya. Seperti kita manusia itu diciptakan dari tanah, tapi kita bukan tanah. Manusia itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari tanah, tapi kita bukan tanah. Kita punya zat sendiri, kita punya daging, punya tulang, kita punya darah. Ya, itu makhluk sendiri. Tapi muaranya dari mana kita diciptakan? Kita diciptakan dari asalnya itu tanah, tetapi kita bukan tanah. Jin misalkan, jin diciptakan dari api, tapi dia bukan api. Sehingga kalau ada orang mengatakan kalau jin itu dari api, ya nanti kalau dimasukkan neraka jahanam kan sama-sama api itu. Berarti kan nggak panas, wong jin itu kan dari api itu. Kita katakan jin memang dari api, tapi dia bukan api lagi. Sehingga kalau dibakar di api neraka jahanam tetap dia kepanasan, walaupun asal penciptaan jin itu dari api. Seperti gambarannya kita manusia dari tanah. Kita bukan tanah itu, kita berdiri sendiri, kita punya bentuk sendiri, zat sendiri. Kalau seandainya ada orang bawa tanah satu bagor misalkan, dipukulkan kepala kita, sakit juga kita itu. Walaupun apa? Walaupun kita itu dari tanah. Kenapa? Karena kita bukan tanah. Demikian juga malaikat itu diciptakan dari cahaya, tapi malaikat bukan cahaya. Malaikat itu sebuah benda, sebuah zat. Kalau cahaya itu kan nggak ada, cahaya nggak bisa dipegang, cahaya nggak bisa apa, jadi cuma cahaya. Kalau ini nggak, ini bukan cahaya lagi. Malaikat itu tuh punya bentuk, punya zat, bisa dipegang. Demikian juga malaikat itu bisa menghajar kita, bisa, karena dia bukan cahaya lagi. Walaupun diciptakan memang dari cahaya, tapi dia bukan cahaya. Dan malaikat ini nanti kalau bagi kita ini perkara yang gaib. Allah perkara yang gaib bagi kita, malaikat juga perkara yang gaib bagi kita. Perkara yang gaib itu apa? Perkara yang gaib itu adalah perkara yang terluputkan di indera kita, yaitu indera kita itu nggak bisa menembus sampai ke sana. Itu namanya perkara yang gaib. Ya kan? Mata kita tidak bisa melihat, telinga kita nggak bisa mendengar, tangan kita nggak bisa meraba. Itu namanya perkara yang gaib. Jadi perkara yang gaib ini akal tidak boleh ikut campur. Dalam perkara yang gaib itu akal nggak boleh ikut campur. Tugasnya akal hanya meyakini dan mengimani apa yang datang dari wahyu. Sehingga masalah-masalah yang gaib itu nggak boleh akal itu ikut campur di dalamnya itu. Urusan perkara yang gaib itu kita serahkan kepada dalil. Ada dalilnya kita tetapkan dengan akal kita. Kalau enggak, maka akal nggak boleh ikut campur. Maka malaikat ini karena perkara yang gaib, karena kita nggak pernah melihat malaikat,
kita nggak pernah mendengar langsung, kita nggak bisa meraba malaikat, maka malaikat ini karena perkara yang gaib, harus pembahasan malaikat itu kembalikan kepada dalil. Kita nggak boleh ikut campur dalam masalah ini karena ini perkara yang gaib. Dan malaikat ini beriman kepada malaikat itu harus beriman kepada 4 perkara. Tidak sah iman kita kepada malaikat kecuali kita harus beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, kita beriman kepada wujud mereka, yaitu bahwasanya mereka itu ada walaupun nggak kelihatan, walaupun indera kita nggak bisa menebus, tapi mereka itu ada. Maka yang pertama, kita beriman kepada wujud mereka. Kemudian yang kedua, kita beriman kepada nama-nama yang kita ketahui, yaitu malaikat itu punya nama. Yang kita nggak ketahui, maka kita beriman secara global, pasti malaikat itu punya nama, tetapi kita hanya mengetahui yang ada dalilnya. Yang tidak ada, kita diam, kita katakan wallahu a'lam. Yaitu kita yang kedua beriman kepada nama-nama mereka yang kita ketahui. Kemudian yang ketiga, beriman kepada sifat-sifat mereka. Malaikat itu punya sifat, malaikat itu punya sifat, dan sifatnya itu Allah sebutkan nanti banyak sekali sifatnya itu. Maka kita percaya dengan sifat-sifat, kita amini, kita imani. Kemudian yang keempat, beriman kepada tugas-tugas mereka. Malaikat itu punya tugas, mereka ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk bekerja. Kita harus beriman kepada tugas mereka. Berarti kalau kita beriman kepada malaikat, kita harus beriman kepada 4 perkara ini. Beriman kepada wujud mereka. Yang kedua, beriman kepada nama-nama mereka. Yang ketiga, beriman kepada sifat-sifat mereka. Kemudian yang keempat, beriman kepada tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ada 4 perkara yang harus kita yakini dalam beriman kepada malaikat. Yang pertama, orang yang beriman kepada malaikat tidak akan sah kecuali dia harus beriman kepada wujud mereka. Malaikat itu ada, malaikat itu ada, walaupun keberadaan malaikat tidak bisa kita tembus dengan indrawi kita. Kenapa nggak bisa ditembus? Karena malaikat termasuk alam ghaib, malaikat termasuk alam ghaib bagi kita. Dan tidak semua yang kita yakini itu harus kita lihat, harus kita indrawi, kita ketahui dengan indera kita itu. Banyak sekali masalah-masalah yang indera kita itu nggak bisa menembus, tetapi ada sesuatu, tetapi indera kita itu nggak bisa menembus ke sana. Kenapa? Karena lemahnya indera kita. Sehingga kalau seandainya Allah sekarang nggak bisa dilihat, malaikat sekarang nggak bisa dilihat, bukan karena Allah dan malaikat itu nggak bisa dilihat, bukan, tetapi masalahnya itu karena mata kita yang lemah sekarang ini. Ya, jadi kalau sekarang misalkan saya nggak bisa melihat Allah, saya nggak bisa melihat malaikat, yang masalah itu bukan Allah dan malaikat nggak bisa dilihat. Allah dan malaikat itu bisa dilihat, tetapi yang menjadi masalah itu apa? Yang menjadi masalah itu inderanya kita, mata kita itu lemah sekarang ini. Pertanyaan, loh kenapa kok mata kita itu lemah? Karena hubungan antara jasad kita dan roh kita itu lemah. Jasad kita dan roh kita itu lemah di dunia ini. Nanti akan sempurna hubungan antara jasad dan roh ketika di hari kiamat. Hari kiamat itu sempurna, totalitas, dua-duanya sempurna. Jasad dan roh itu semuanya sempurna, totalitas itu. Sehingga apa? Baru ketika itu indera kita kuat. Akhirnya kita bisa melihat Allah dengan mata kita, kita bisa melihat malaikat, kita bisa melihat jin dengan mata kita. Kenapa? Karena inderanya kita sedang puncak-puncaknya kekuatan. Kalau sekarang kita lemah sekali, apalagi di dunia. Kenapa lemah kita di dunia itu? Karena dunia itu kan hukum asalnya hukum jasad, sehingga dunia itu yang kelihatan ya jasad, yang mengamalkan semuanya jasad. Roh itu ikut mengikuti saja, sehingga roh itu hanya pengikut kalau sekarang di dunia ini. Tetapi semua yang mengamalkan itu jasad, roh itu hanya penyerta. Sehingga apa? Sehingga lemah sekali itu. Oleh itu kalau kita nggak bisa melihat Allah, kita nggak bisa melihat malaikat sekarang, bukan karena Allah dan malaikat itu nggak bisa dilihat, tetapi apa? Indera kita yang tidak bisa menembus. Tetapi kita percaya dari mana? Karena datang wahyu yang membicarakan. Kalau tidak ada wahyu, kita nggak pernah tahu kalau ada malaikat. Oleh itu ketika wahyu belum datang, orang-orang itu menggambarkan malaikat dengan gambar-gambar yang aneh, seperti orang-orang Arab Quraisy
Seperti di kita juga itu. Ini keyakinan banyak orang kita, apalagi masuk di televisi lagi itu. Digambarkan malaikat itu perempuan. Malaikat itu digambarkan dengan perempuan, kemudian punya sayap, kemudian punya tongkat, kemudian bisa mengabulkan permintaan orang. Itu kan anggapan orang kafir Quraisy. Kalau di kita namanya apa? Namanya peri. Peri itu kan malaikat, ini bahaya. Malaikat itu bukan perempuan. Kemudian kalau orang-orang yang lain menggambarkan malaikat itu dalam bentuk dewa. Ada dewa matahari, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Itu gambaran. Kenapa mereka kok menggambarkan seperti itu? Karena mereka tidak sampai wahyu kepada mereka. Berbeda dengan kita. Kalau kita punya wahyu Allah Ta'ala, sehingga gambaran malaikat secara lengkap itu Allah sebutkan di dalam wahyu, sehingga kita itu bisa, akal kita itu bisa beriman. Oleh karena itu berbicara tentang masalah malaikat, malaikat itu ada. Walaupun apa? Walaupun malaikat itu belum bisa kita lihat. Malaikat itu kalau wujud aslinya itu nggak kelihatan dengan mata kita, kecuali siapa yang Allah izinkan. Yaitu siapa itu? Para anbiya dan rasul. Kalau nabi dan rasul Allah izinkan, mereka bisa melihat malaikat dalam wujud aslinya. Tetapi kalau kita manusia biasa nggak bisa. Kalau kita biasa nggak bisa, kecuali kalau malaikat sudah berubah kepada bentuk yang lain. Malaikat sudah menjelma kepada wujud yang lain. Maka terkadang apa? Mata biasa itu bisa melihat. Tetapi kalau wujud aslinya tidak ada yang bisa melihat kecuali hanya para anbiya dan rasul. Nabi dan rasul saja nggak setiap saat mereka itu melihat malaikat itu, wujud aslinya nggak bisa kelihatan setiap saat. Itu cuma momen-momen di mana Allah izinkan saja. Ketika ada momen seperti ini Allah izinkan Nabi itu bisa melihat malaikat dalam wujud asli. Selain itu ya tidak. Nabi Muhammad SAW misalkan melihat malaikat Jibril dalam wujud asli itu berapa kali? Cuma 2 kali. Cuma 2 kali, dan 2 kali ini yang Allah izinkan. Selain itu malaikat Jibril itu sudah berpindah kepada wujud yang lain, menjelma dalam wujud yang lain. Kapan itu 2 kali itu? Yang pertama ketika keluar dari Gua Hira. Ketika keluar dari Gua Hira, bukan Gua Hira ketika mendapatkan wahyu Iqra. Oleh itu berarti kisah ketika Rasulullah di Gua Hira kemudian didekap sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bentuknya bukan bentuk asli, berubah kepada bentuk yang lain. Tapi nanti ketika zaman fatrah, ketika berhenti wahyu lama sekali dari Iqra itu kan, berhenti lama sekali itu. Nabi Muhammad ke Gua Hira, malaikat nggak datang lagi. Setelah itu Rasulullah pulang, setelah itu datang lagi ke Gua Hira, malaikat itu nggak datang lagi itu. Ketika Rasulullah sudah putus asa, maka Rasulullah itu keluar dari Gua Hira. Setelah itu dipanggil dari atas, ya Muhammad. Akhirnya Rasulullah itu melihat ke atas langit, melihat di atas langit itu ada malaikat Jibril duduk di atas singgasana, yaitu bergantungan di atas langit singgasananya itu. Dan malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap, dan besarnya luar biasa. Saking besarnya itu sampai Rasulullah itu, langit itu tertutup semuanya itu. Jadi sayapnya itu menutup semua langit. Maka akhirnya Rasulullah itu gemetar ketakutan. Akhirnya ketika pulang minta diselimuti. Akhirnya Rasulullah mengatakan zammiluni, zammiluni. Setelah itu nanti dipanggil sama Allah Ta'ala, ya ayyuhal muzammil. Nah, jadi seperti itu kisahnya. Ini yang pertama, wujud asli. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam wujud asli ketika Isra dan Mi'raj. Ketika sudah sampai di Sidratul Muntaha. Ketika sudah Sidratul Muntaha naik lagi, di situ baru melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Selain 2 kali ini berarti apa? Malaikat Jibril itu sudah berubah bentuk, menjelma dalam wujud biasa, laki-laki biasa. Terkadang apa? Malaikat Jibril itu berubah kepada bentuk seorang sahabat namanya Dihya Al-Kalbi. Terkadang berubah kepada bentuk yang lain, bahkan terkadang berubah kepada bentuk yang asing. Para sahabat sampai nggak tahu siapa itu. Pernah ketika itu, suatu ketika Umar bin Khattab itu duduk dengan para sahabat bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang orang ini rambutnya hitam, yaitu semir, berarti rambutnya itu disemir, dikasih minyak, hitam sekali rambutnya itu. Kemudian pakaiannya itu putih-putih sekali itu, cemerlang sekali itu, baunya wangi, tidak ada bekas safar, yaitu nggak ada bekas safar. Orang kalau safar itu kan bekasnya kan bau dan yang lainnya. Ini bersih sekali ini orang ini. Anehnya itu kita nggak pernah tahu ini siapa ini orang ini. Dia bukan orang safar, yaitu bukan orang luar kota. Kalau orang luar kota kan kelihatan bekas-bekasnya itu. Ini bukan orang luar kota itu. Tapi anehnya itu kita yang di dalam kota itu nggak pernah tahu siapa dia itu. Sampai akhirnya nggak ada yang tahu di sini itu. Tiba-tiba orang ini datang,
Setelah itu maju di depannya Rasulullah sampai lututnya nempel di lututnya Rasulullah duduknya itu. Setelah itu bertanya, ya Muhammad, tolong kabarkan kepada saya iman itu apa? Akhirnya Rasulullah jawab iman, rukun iman. Setelah itu kata malaikat Jibril, orang ini mengatakan sodakta, benar, jawaban kamu benar wahai Muhammad. Tanya lagi, terus Islam itu apa? Ihsan itu apa? Hari kiamat kapan terjadi? Tanda-tandanya apa? Setelah selesai, orang itu pergi. Akhirnya berlalu waktu beberapa hari. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai Umar, coba cari orang yang kemarin datang kepada saya itu, coba dicari itu. Akhirnya dicari sama Umar kemana-mana, nggak ketemu itu. Akhirnya datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kita sudah cari kemana-mana, nggak ada orangnya itu. Maka Rasulullah mengatakan, innahu Jibril. Wahai Umar, yang datang kemarin itu malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Malaikat Jibril ini ketika datang, pertanyaan, para sahabat melihat nggak? Para sahabat melihat sekali, bahkan para sahabat bisa menyentuh itu. Berarti apa? Malaikat Jibril itu bisa dilihat dengan mata para sahabat, bisa disentuh, ucapannya bisa kita dengar dengan telinga kita. Tapi jika sudah menjelma dalam bentuk yang lain, tapi kalau wujud aslinya nggak bisa kelihatan karena indera kita lemah. Demikian juga gambarnya kayak jin yang tertangkap dengan kamera, demikian juga dengan mata hata indigo, hata orang indigo itu, yang dilihat dengan matanya dia itu, dalam inderanya dia itu wujud yang lain, wujud jelmaan, baik bentuknya pocongan, gendruwo, sundel bolong dan yang lainnya itu. Oleh karena itu kenapa kok jin itu setiap tempat mesti beda-beda bentuknya itu. Indonesia mesti pocongan, ya kan? Kalau Amerika di daerah Eropa sana Dracula, kemudian daerah-daerah yang lain vampir. Kenapa kok tidak ada pocongan di Amerika gitu? Karena orang nggak kenal di sana itu ada pocongan, kan nggak tahu kan gitu. Kalau ada Dracula di kita kayak orang mau masuk kantor gitu loh, pakai jas, pakai sepatu kan. Ini kayak orang kantoran kan gitu loh. Orang nggak takut sama sekali. Kenapa? Karena kita nggak kenal namanya Dracula, kita nggak kenal namanya vampir kan gitu. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan jin itu dia akan menjelma kepada bentuk yang biasa. Biasa orang itu tahu di situ. Kenapa? Karena kemampuan dia itu bisa berubah-ubah bentuknya. Tapi kalau wujud aslinya nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu itu. Maka kalau seandainya ada jin wujudnya misalkan sundel bolong, gendruwo, pocongan, itu wujud palsu. Itu wujud palsu. Sedangkan wujud aslinya nggak tahu, hatta indigo. Kalau ada orang indigo tahu misalkan melihat itu di pohon ini depan rumah kita ini ada ini, itu bukan, itu wujud palsu itu. Bukan wujud asli. Aslinya tidak ada orang yang bisa melihat. Nah, maka itu intinya malaikat ini perkara yang gaib, perkara yang gaib, dan malaikat ini tidak bisa kelihatan dengan indera kita. Mata kita nggak bisa melihat, telinga kita nggak bisa mendengar, kita nggak bisa meraba. Kenapa? Karena ini perkara yang gaib. Tetapi malaikat itu bisa kelihatan, nampak di alam kita, namanya alam, di alam dunia ini, alam indrawi, bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita raba, jika malaikat itu sudah menjelma dalam bentuk yang lain. Sehingga terkadang apa? Terkadang kita di masjid saja, terkadang mungkin ada malaikat yang di situ. Kita melihatnya ada orang lain, tapi rupanya itu malaikat. Kita nggak tahu itu. Orang ketika tawaf di Ka'bah, mungkin di situ ada malaikat yang kita lihat kayak manusia biasa itu, padahal itu malaikat jelmaan. Nah, jadi bisa menjelma seperti itu. Ketika orang perang di medan pertempuran, banyak orang itu melihat malaikat. Itu orang-orang ketika berperang, apalagi zamannya Rasulullah SAW itu, banyak ketika para sahabat berperang itu, sampai orang-orang kafir itu mengatakan, mereka itu mengatakan, ini pasukan Islam nggak habis-habis itu. Setiap datang pasukan ini, kemudian datang lagi pasukan yang lain, datang lagi pasukan yang lain dengan pakaian yang putih-putih. Nah, siapa itu? Para malaikat. Sehingga terkadang apa? Terkadang mungkin ada di antara kita ini, apa di majelis kita itu ada malaikat yang kita melihatnya kayak orang biasa itu, padahal itu malaikat. Kenapa? Karena itu sudah menjelma dalam bentuk yang lain. Tapi kalau wujud aslinya tidak ada yang tahu kecuali orang yang diizinkan sama Allah Ta'ala, yaitu siapa? Para anbiya dan rasul. Dan itu nggak selamanya. Nabi Muhammad saja hanya 2 kali melihat malaikat, tidak semuanya diizinkan. Intinya malaikat ini ada, wujudnya ada, dan malaikat itu sebenarnya itu nanti kalau kita bahas di kerjaan malaikat ini, tugasnya malaikat itu bersama kita. Malaikat itu membersamai kita, kita itu diiringi oleh malaikat. Nanti insya Allah akan kita sebutkan malaikat yang mengiringi kita itu apa saja itu ada. Di sekeliling kita itu ada malaikat, bahkan di majelis ilmu seperti ini banyak malaikat.
tapi kita nggak bisa melihat. Kita itu nggak bisa melihat. Kalau Nabi dan Rasul mereka mungkin bisa, tapi kalau kita biasa nggak. Nah, sehingga terkadang apa, di majelis ilmu kayak gini banyak malaikat. Bahkan kalau disebutkan dalam sebuah riwayat itu, kalau ada majelis ilmu, kan ada malaikat yang nanti tugasnya, di antara tugas malaikat itu kan sayyahun, malaikat yang tugasnya itu mereka itu kayak turis. Sayyah, turis, yaitu terbang kemana-mana. Cari apa? Cari majelis ilmu. Kalau sudah mendapatkan ada sebuah majelis ilmu, orang-orang berkumpul kemudian mengkaji ilmu agama, maka satu malaikat ini mengabarkan kepada yang lainnya, halumma ila hajatikum, wahai teman-temanku para malaikat, ini nih yang kalian cari ada di sini, yaitu apa? Majelis ilmu. Akhirnya apa? Malaikat ini duduk di situ ngangkremi. Jadi sayapnya itu dilebarkan kayak ayam ngangkremi anak-anaknya itu. Jadi sayapnya itu diliputi sama malaikat itu, sayapnya malaikat. Setelah itu apa? Datang malaikat yang kedua, ngeliputi lagi dengan sayapnya itu. Terus datang malaikat yang ketiga, terus jadi bertumpuk-tumpuk malaikat ini. Setiap malaikat ngangkremi dengan sayapnya itu, sampai setinggi langit. Jumlahnya malaikat yang rebutan untuk menaungi majelis ilmu itu sampai setinggi langit itu. Setelah selesai kajian, bubar malaikat ini, naik ke atas langit, laporan kepada Allah Ta'ala. Oleh itu mungkin di kita di sini, di majelis kita itu banyak malaikat, tapi kita nggak tahu. Mata kita nggak bisa melihat, telinga kita nggak bisa mendengar. Kenapa? Karena ini perkara yang gaib. Oleh itu intinya malaikat itu wujud mereka ada. Mereka itu ada, dan kehidupan malaikat mereka itu membersamai kita. Mereka itu membersamai kita manusia. Bahkan kehidupan manusia itu syarat dengan malaikat, tugasnya malaikat. Malaikat itu mengatur kita sejak kita itu dalam kandungan. Itu sudah diatur sama malaikat itu sampai kita dilahirkan. Dari sampai sekarang pun malaikat itu masih membersamai kita. Berarti apa? Mereka ada, cuma mereka itu tidak bisa kita lihat, mereka tidak bisa kita dengar, dan kita tidak bisa meraba mereka. Dan malaikat ini Allah ciptakan dari cahaya, dan cahaya itu karena sifat cahaya itu sifat kebaikan, maka malaikat itu Allah bekali akal. Tapi malaikat itu tidak punya syahwat. Jadi di antara karakter penting yang dimiliki sama malaikat itu apa? Malaikat itu tidak punya syahwat, tetapi malaikat itu punya akal. Terus akalnya digunakan untuk apa? Akalnya digunakan untuk mempelajari atau untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi malaikat itu punya akal mereka. Dengan akalnya itu malaikat bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ketika Allah memerintahkan perintah ini, malaikat langsung mengerjakan, dan malaikat tidak pernah bosan. Kenapa? Karena nggak punya syahwat. Allah telah berfirman, di situ disebutkan dalam surat Al-Anbiya 19-20, waman indahu, dan makhluk-makhluk yang di sekeliling Allah Ta'ala itu para malaikat, la yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidak pernah sombong untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, wala yastashirun, dan mereka tidak pernah bosan untuk beribadah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, mereka senantiasa bertasbih siang dan malamnya, dan mereka tidak pernah berhenti. Jadi malaikat itu punya akal, yang mana akal itu digunakan untuk mempelajari perintah Allah sehingga bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi malaikat itu tidak punya syahwat, sehingga malaikat tidak mungkin berbuat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum, Allah Ta'ala mengatakan malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengamalkan apa saja yang Allah perintahkan. Jadi kalau malaikat, misalkan satu malaikat diperintahkan untuk sujud, maka malaikat ini akan sujud sampai hari kiamat. Tidak pernah bosan malaikat ini. Kenapa? Karena tidak punya syahwat. Malaikat itu nggak punya syahwat, punya akal, tapi malaikat itu tidak punya syahwat, sehingga malaikat tidak pernah jatuh dalam dosa dan maksiat. Kecuali nanti yang dikhilafkan oleh para ulama itu ada dua malaikat yang terjadi khilaf di antara para ulama itu malaikat atau bukan, karena berbuat dosa. Namanya Harut dan Marut. Itu Allah sebutkan itu. Harut dan Marut, kisah dalam surat Al-Baqarah itu ketika berbicara tentang Nabi Sulaiman, yang mana ada dua malaikat yang ditugaskan untuk Allah untuk mengajarkan sihir. Itu ada dua malaikat. Untuk tugasnya apa? Mengajarkan sihir kepada manusia itu. Lah malaikat itu namanya apa? Malaikatnya itu namanya Harut dan Marut. Khilaf panjang di antara para ulama.
apakah Harut dan Marut itu malaikat atau bukan? Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ini berbuat dosa ini, sehingga terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Harut dan Marut itu malaikat, ada yang mengatakan Harut dan Marut itu jin. Kita katakan nggak jelas itu malaikat, bukan jin, karena lafadznya malakaini, malak, lamnya difathahkan, dan itu dua malaikat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102. Saya sebutkan sedikit. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Manusia mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak pernah kufur. Walakinna syayatina kafaru. Tapi syaitan-syaitan itu yang kufur. Yu'allimuna nasa sihir. Karena syaitan-syaitan itulah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan mengajarkan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia. Namanya siapa? Harut dan Marut. Malaikat ini namanya Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin. Dua malaikat ini enggak pernah mengajarkan sihir kepada seorang pun, hatta yaqula, sampai dua malaikat ini mengatakan innama nahnu fitnah. Kami diturunkan Allah sebagai ujian bagi kalian. Fala takfur, kamu jangan kufur dengan belajar sihir. Fayata'allamuna minhuma. Akhirnya manusia belajar dari kedua malaikat ini, Harut dan Marut, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ilmu sihir yang bisa mencerai-beraikan antara suami dan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, dan mereka tidak bisa memadratkan seorang pun kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka belajar dari dua malaikat ini apa-apa yang merusak mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dan mereka sudah tahu siapa yang jual beli sihir, praktek ritual sihir, di hari kiamat tidak akan mendapatkan kebagian dari kenikmatan. Wala bisa masyarobihi anfusahum, dan sejelek-jelek jual beli mereka itu jual beli sihir. Lau kanu ya'lamun, jika seandainya mereka itu mengetahui. Nah di sini perhatikan, di sini saya bahas sedikit karena berkaitan dengan malaikat. Malaikat itu punya dosa atau tidak? Jelas akidah kita malaikat nggak punya dosa, karena malaikat itu nggak punya syahwat. Jelas sekali Allah Ta'ala berfirman, la ya'sunallah, malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Pertanyaan, terus bagaimana dengan Harut dan Marut ini? Akhirnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu malaikat, ada yang mengatakan itu bukan malaikat. Pendapat yang paling kuat, wallahu alam, karena khilaf panjang dalam masalah ini, pendapat yang paling kuat itu adalah dua malaikat. Harut dan Marut itu dua malaikat. Pertanyaan, berarti Harut dan Marut berbuat dosa? Kita katakan tidak. Kita katakan tidak. Dosa itu apa? Dosa itu ketika orang itu melanggar perintah Allah, tidak menjalankan perintah Allah dan melanggar larangan Allah Ta'ala. Itu namanya dosa, maksiat. Maksiat itu apa? Ketika Allah memerintahkan orang itu tidak mengamalkan, itu maksiat. Ketika Allah melarang kemudian dia itu malah mengerjakan, itu maksiat. Maka itu apa? Kata para ulama mengatakan ini wallahu alam, kalau ini bagi saya pendapat yang paling kuat karena menenangkan hati. Kalau pendapat ini, malaikat Harut dan Marut itu enggak lebih ngeri kondisinya daripada malaikat yang diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Ketika malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, pertanyaan, sujud kepada Nabi Adam itu syirik atau bukan? Sujud kepada manusia. Iblis kan mengatakan enggak, saya enggak mau sujud, saya enggak mau sujud. Itu mereka sujud. Pertanyaan, ketika malaikat sujud kepada Nabi Adam, malaikat itu sedang ibadah atau bermaksiat? Karena dia sujud kepada Allah Ta'ala, kita katakan malaikat sedang beribadah. Kenapa? Karena malaikat menjalankan perintahnya Allah Ta'ala, walaupun perintahnya untuk apa? Untuk sujud. Demikian juga malaikat Harut dan Marut, Allah perintahkan untuk menguji manusia dengan ilmu sihir. Sehingga apa? Malaikat itu kalau ada orang mau belajar sama dua malaikat ini, malaikat mengatakan saya itu fitnah bagi kalian, ujian, kamu jangan belajar gitu. Tapi manusia nekat belajar, sehingga malaikat itu diturunkan hanya untuk ujian. Siapa yang memerintahkan itu? Allah Ta'ala. Sehingga malaikat Harut dan Marut ketika mengajarkan sihir bukan sedang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, karena memang Allah perintahkan kedua malaikat untuk menguji manusia dengan ilmu sihir itu. Sehingga Allah Ta'ala intinya malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Malaikat tidak pernah bermaksiat sama sekali, suci. Karena kenapa? Karena mereka itu tidak punya syahwat. Malaikat itu tidak punya syahwat, tapi malaikat punya akal. Ada juga makhluk yang punya syahwat tapi nggak punya akal. Ada makhluk yang Allah ciptakan, dia punya syahwat tapi nggak punya akal. Yaitu apa itu? Binatang.
hewan, dia punya syahwat. Tetapi binatang nggak punya akal, sehingga binatang nggak pernah memikir, kemudian tidak pernah punya planning, tidak punya niat, dan yang kenapa nggak punya akal. Lah dua makhluk ini, malaikat dia punya akal nggak punya syahwat, binatang punya syahwat nggak punya akal. Bagi keduanya tidak ada surga dan neraka. Maka tidak ada surga dan neraka bagi malaikat, bagi binatang nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada ujian. Ujian itu apa? Ujian itu ketika akal dan syahwat itu bertarung dalam diri kita itu. Oleh itu apa? Allah menciptakan ada makhluk juga yang dibekali akal dan syahwat. Yaitu siapa? Manusia dan jin. Manusia dan jin itu dibekali dua-duanya. Akhirnya apa? Antara akal dan syahwat itu bertarung. Gambarannya itu, kalau syahwat itu gambarannya kayak gas. Kalau kita punya motor itu gasnya itu, yang gas terus jalan terus itu, yang menjalankan roda kehidupan dunia itu kan syahwat. Kalau kita nggak punya syahwat, nggak akan jalan dunia ini. Kenapa kita itu kerja? Karena kita cinta uang. Kita cinta sama uang, itu namanya syahwat. Kenapa kita menikah? Karena kita cinta sama seorang perempuan. Perempuan cinta sama laki-laki, itu namanya syahwat. Kalau tidak ada syahwat, dunia nggak akan jalan itu. Akhirnya yang menggerakkan roda kehidupan dunia itu apa? Syahwat. Tetapi apa? Allah membekali akal. Akal itu remnya. Akal itu remnya, sehingga ketika gasnya itu motor jalan mau masuk ke jurang, remnya main, sehingga disingkirkan setelah itu. Jangan ke sana, ke sini. Ketika syahwat kita masalah misalkan harta, kita cinta sama harta, akhirnya kita bekerja, tapi rupanya akan menjerumuskan kita pada pekerjaan yang haram. Akhirnya akal main di situ. Jangan, ini haram ini. Maka nanti dilihat, ini kan terjadi pertempuran ini. Lebih kuat mana antara akalnya dan syahwatnya? Kalau lebih kuat syahwatnya, langsung tabrak itu dosa itu. Kenapa? Syahwatnya lebih kuat, remnya nggak ada, blong remnya itu. Tetapi kalau remnya kuat, maka tidak mungkin dia itu jatuh dalam dosa. Roda kehidupan dunia berjalan, tapi tidak mungkin jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena ada remnya. Sehingga apa? Sehingga antara syahwat dan remnya itu bertarung. Dan disitulah kita sedang diuji. Maka di dunia kita, sekarang di dunia itu kita diuji sama Allah Ta'ala dengan apa? Syahwat dan akal ini. Tinggal mana yang dominan. Kata para ulama mengatakan, siapa yang akalnya lebih dominan, akalnya lebih dominan daripada syahwatnya, maka sifatnya tinggi seperti malaikat. Maka otomatis kalau orang itu akalnya lebih dominan, dia nggak mungkin berbuat dosa dan maksiat, karena akalnya lebih dominan daripada syahwatnya. Tetapi siapa yang syahwatnya lebih dominan daripada akalnya, maka sifatnya rendah kayak binatang. Sehingga apa? Orang kan kayak binatang, nggak ada bedanya itu. Orang-orang yang nggak punya akal itu kan kayak binatang, nggak ada bedanya sama sekali itu. Nah, sehingga kita itu sedang diuji sama Allah Ta'ala. Diuji apa? Diuji dengan akal kita dan syahwat kita. Syahwat nggak bisa kita hilangkan, karena syahwat itu nggak bisa hilang. Kalau orang nggak punya syahwat, nggak mungkin, karena dia bukan manusia. Kalau selama manusia itu masih ada, berarti dia itu punya syahwat. Demikian juga apa? Kita juga bukan malaikat yang semuanya akal semuanya. Kita akan jatuh dalam dosa. Manusia itu pasti punya dosa. Nggak mungkin manusia itu nggak punya dosa. Kalau nggak punya dosa itu malaikat. Kita pasti jatuh dalam dosa. Tetapi apa? Kita punya akal, sehingga kita dominankan akal kita, maka kita itu akan tinggi sifat kita seperti para malaikat. Tetapi kalau orang itu akalnya rendah, syahwatnya lebih dominan, maka sifatnya kayak binatang, yang dia pikir cuma perut dan kemaluan. Kenapa? Karena binatang nggak punya pikiran yang lain, pikirannya seperti itu. Oleh itu intinya malaikat ini Allah bekali kepada malaikat itu akal. Dengan akal itu sebagai bekal alat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan malaikat itu, mereka ketika ibadah, malaikat itu tidak pernah bosan, tidak pernah bosan sama sekali. Dan ibadahnya mereka luar biasa. Mereka sujud, mereka kalau sudah ibadah, mereka nggak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena mereka nggak punya syahwat, sehingga tidak pernah bosan, tidak pernah malas, dan mereka tidak pernah putus untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka nanti malaikat tidak mendapatkan surga dan neraka, binatang juga tidak ada surga dan neraka. Kenapa? Karena nggak diuji, tidak diuji. Terus malaikat kemana? Di hari kiamat itu kalau malaikat itu kemana, kemudian binatang itu kemana? Karena nanti di hari kiamat cuma surga dan neraka itu. Kalau binatang, maka nanti akan dimusnahkan sama Allah Ta'ala, dijadikan sebagai debu yang berterbangan. Sedangkan orang-orang kafir itu
Ketika mereka melihat binatang dijadikan debu, akhirnya orang-orang kafir itu berharap jadi binatang. Ya laitani kuntu turaba, jika seandainya jiwaku itu menjadi debu, kayak binatang yang dimusnahkan sama Allah Ta'ala. Binatang dimusnahkan, setelah itu nggak ada lagi binatang itu. Sedangkan malaikat itu nanti ditugaskan oleh Allah untuk memberikan kenikmatan bagi penghuni surga dan mengazab penghuni neraka. Kalau ditanya misalkan ini, ditanya malaikat itu di surga atau di neraka? Malaikat ada yang di surga, malaikat ada yang di neraka. Pertanyaan loh, berarti ada malaikat yang diazab? Kita katakan enggak, malaikat masuk neraka bukan untuk diazab, tetapi malaikat masuk neraka itu ditugaskan oleh Allah untuk mengazab penghuni neraka jahanam. Malaikat ada yang di surga enggak? Ada. Malaikat ada yang di surga, tapi malaikat bukan menikmati kenikmatan surga. Malaikat di surga itu adalah untuk tugas menjaga surga. Ada pintu gerbangnya, demikian juga ada yang menjaga surga. Tapi tidak ada malaikat yang ditugaskan untuk menikmati kenikmatan surga. Enggak. Yang menikmati kenikmatan surga itu orang-orang yang beriman. Yang diazab dalam neraka jahanam itu orang-orang kafir. Sedangkan binatang enggak mungkin diazab karena mereka enggak punya ujian. Malaikat enggak mungkin diazab juga dan enggak mungkin mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Karena mereka enggak mendapatkan ujian. Maka itu surga dan neraka itu hanya ditujukan kepada manusia dan jin. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah menanam di dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Selain itu tidak, hanya jin dan manusia. Kenapa? Karena yang diuji oleh Allah itu mereka berdua. Maka ketika binatang itu nggak diuji, malaikat juga nggak diuji, maka yaitu terkadang Allah membukakan alam ghaib kepada mereka. Kenapa? Karena nggak diuji mereka itu. Sehingga apa? Binatang itu terkadang melihat malaikat. Seperti siapa itu? Binatang yang melihat malaikat. Binatang apa itu? Ayam. Ayam kalau berkokok itu melihat malaikat. Demikian juga ada binatang yang melihat syaitan, melihat jin dalam wujud aslinya. Binatang apa itu? Keledai. Berarti menunjukkan apa? Binatang itu karena mereka nggak diuji sama Allah Ta'ala, akhirnya apa? Nggak ada perkara yang gaib. Bahkan terkadang binatang itu bisa mendengar teriakan, tangisan penghuni kubur ketika diazab oleh Allah Ta'ala. Binatang mendengar. Sampai Imam Qayyim itu pernah beliau itu ketika berjalan di sebuah padang pasir, tiba-tiba ada keledai datang. Setelah itu keledai itu berhenti. Setelah berhenti dia itu turun ke bawah. Setelah itu telinganya keledainya itu tempelkan ke tanah itu. Setelah itu loncat naik ke atas, loncat lari jauh gitu. Setelah itu balik lagi, datang lagi, kemudian dengar lagi apa ini, loncat lagi itu, lari lagi itu, terus bolak-balik seperti itu. Rupanya itu kuburannya orang kafir. Berarti apa? Binatang ditampakkan. Kenapa? Karena mereka nggak diuji sama Allah Ta'ala. Sedangkan kita itu kan diuji. Kalau diuji, kalau perkara yang gue ditampakkan kan bukan ujian itu. Kita kalau bisa melihat surga dengan mata kita, ya berarti kan nggak diuji. Surga sudah kelihatan kan itu. Kenapa kok kita itu diuji? Karena Allah itu hanya menjanjikan siapa yang berbuat kebaikan janjinya surga. Tapi surga itu mana? Kita nggak pernah melihat. Orang yang dia itu berbuat dosa nanti Allah akan mengancam dengan neraka. Tapi neraka kayak apa kita nggak pernah melihat juga itu. Jika seandainya pahala itu sudah nampak di mata kita, berarti itu bukan ujian lagi. Maka Allah itu pengen menguji itu. Kalau seandainya misalkan orang sholat misalkan datang di hari Jumat jam pertama, dia itu mendapatkan pahala seperti seekor onta. Jam yang kedua seperti sapi, seperti kambing, seperti ayam, seperti telur. Ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, tutup pintunya itu. Kenapa kok orang itu malas-malas seperti ini? Karena itu cuma janji kan itu. Belum kelihatan kan pahalanya itu. Coba kalau kelihatan pahalanya itu. Di depan masjid ada onta. Siapa yang datang jam 6 pagi, jam 7 pagi dapat satu onta. Kelihatan ontanya dengan mata kita itu. Orang mesti akan berebut. Nggak mungkin lagi dia itu mas-masan karena kelihatan. Ketika sudah kelihatan itu nggak ada ujian namanya itu. Adanya ujian itu ketika apa? Ketika hanya sekedar janji dan ancaman. Allah itu menjanjikan siapa yang beribadah maka dia akan mendapat seperti ini, siapa yang melanggar akan mendapatkan adab seperti ini. Oleh itu nanti kalau kita masuk surga itu kita ingat janji-janji Allah Ta'ala. Maka kita mengatakan alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah jujur akan janjinya kepada kita dulu. Allah menjanjikan siapa yang beriman akan masuk surga. Alhamdulillah saya sekarang baru bisa masuk surga karena saya dulu percaya dengan janji-janji Allah Ta'ala. Jadi intinya di sini malaikat itu ada, mereka keberadaannya ada, dan malaikat itu di sekitar kita.
banyak sekali, bahkan merawat kita sejak kita di kandungan sampai sekarang. Tetapi indera kita nggak bisa menembus sampai ke sana. Kenapa nggak bisa menembus? Karena memang itu sebagai alam ghaib bagi kita. Tinggal kita beriman atau tidak, kita percaya atau tidak, itu sebagai ujian bagi kita. Jam berapa ini? Ya sampai sini. Nanti insya Allah kita lanjut lagi. Beriman kepada nama-nama malaikat, sifat-sifat mereka nanti masih banyak. Dan ini memang pembahasannya saya panjangkan sedikit. Malaikat ini karena jarang dibahas. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, hari akhir itu jarang dibahas. Maka kita bahas di sini. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.